Halo semuanya. Halo yuk.
Oke, tes-tes. Apakah ada terdengar suara saya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah ada orang di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang belum hadir, yang belum join, nanti minta tolong untuk diinfokan sudah join ya. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa kami persilakan. Oke, cukup. Untuk mata kuliah hari ini adalah manajemen risiko. Ini tadi sudah saya cek untuk pretesnya, baru 26 yang mengerjakan. Berarti memang ada berapa yang belum mengerjakan, atau mungkin belum join. Ini ketika saya cek yang belum join, oke, saya share screen sekali. Berarti ini ya, pesertanya itu ada 65 mahasiswa. Dan yang sudah mengerjakan itu baru masih sama. Yang mengerjakan masih 26 belum. Kemudian ketika dicek yang belum mengakses mata kuliah ini, ada beberapa. Oke, sebentar. Mas Ulu Mukmin lagi di mana, Mas? Oke, untuk yang belum join, ini masih ada beberapa ya. Ada Yunita, Widya, Umar, kemudian Hafid, Viviana, Salma, Tio, Nurita, Izet, Virus, Naila, Imam Hambali, Hasan, Dede, dan Adit. Itu belum join untuk saat ini, pagi ini. Untuk kontrak kuliah, kalau saya sampaikan ya, untuk kontrak kuliahnya sama dengan mata-mata kuliah yang lain yang saya ampuh. Untuk yang semester lalu, sistemnya digunakan untuk yang semester genap ini. Oke, untuk saat ini kita akan mempelajari konsep dari manajemen risiko terlebih dahulu. Sebenarnya manajemen risiko itu apa? Kemudian kenapa kita perlu mempelajari ini yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini, pertemuan awal ini. Untuk referensinya, itu sudah saya upload. Untuk referensinya bisa digunakan selama satu perkuliahan penuh. Sana untuk bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris. Nanti silahkan sekalian belajar bahasa Inggris. Jadi bisa menggunakan translate Google ataupun translate yang lain. Tidak masalah. Karena untuk teman-teman di dunia komputer itu memang sebenarnya tidak akan asing dengan bahasa Inggris. Karena semuanya bersumber dari luar bahasa Inggris juga. Bentar gimana?
Oke, sebelum kita lanjut ke ini ya, saya ulangi lagi. Untuk referensi ini bisa digunakan selama satu perkuliahan penuh. Jadi nanti misalkan yang saya paparkan itu belum masih belum ini ya, masih belum ditangkap oleh pemikirannya teman-teman. Nanti bisa membaca dari referensi ini. Kemudian untuk materinya sudah saya upload. Di situ memang baru ada beberapa slide. Nah, ini yang akan saya paparkan. Sebelum dipaparkan tersebut, saya ingin mengecek terlebih dahulu di pretestnya. Dari pretest ini sebenarnya teman-teman sudah mengetahui belum tentang manajemen risiko. Di sini sudah ada beberapa teman yang sudah join. Saya akan ajak kita breakdown dari satu-satu dulu. Kita breakdown satu-satu. Kita akan mempelajari manajemen risiko. Manajemen risiko ada dua kata, ada manajemen dan risiko. Kalau menurut teman-teman, manajemen itu apa? Silakan yang mau menjawab. Manajemen itu apa? Kemudian risiko itu apa? Bahkan kalau ada yang mau berpendapat, manajemen itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab manajemen itu apa? Kemudian nanti ketika sudah clear apa itu manajemen, kita lanjutkan dengan resiko. Resiko itu apa? Bahkan kalau ada yang mau menjawab. Silakan, Mbak. Itu sendiri adalah pengelolaan. Terus kalau resiko apa, Mbak? Kalau resiko sendiri itu adalah bahaya atau ancaman. Ancaman ya. Oke, makasih Mbak Ica. Teman-teman yang lain, apakah ada yang berbeda pendapat atau ingin menambahkan dari pernyataan atau jawaban dari Mbak Ica? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Afi. Menurut saya manajemen itu pengatur atau pengarah, sedangkan resiko ancaman. Jadi manajemen resiko itu pengatur atau pengarahan ketika mendapat ancaman. Terima kasih. Oke, mungkin satu lagi. Barangkali ada yang mau berpendapat. Saya, Pak. Silakan Mbak. Menurut saya, manajemen adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan resiko adalah suatu ancaman atau bahaya. Oke, makasih Mbak tiga-tiganya, Mbak Ayu, Mbak Afi, dan Mbak Ica. Oke, ketika di breakdown tadi sebenarnya disampaikan oleh Mbak-mbaknya tadi sudah benar semua. Ya, namanya manajemen secara garis besar adalah bagaimana suatu caranya kita untuk mengatur atau mengontrol. Nah, kemudian resiko. Resiko itu apa? Resiko adalah sesuatu yang memang itu belum terjadi, tetapi itu memang ada indikasi adalah sebuah ancaman. Jadi seperti yang disampaikan Pak Mas tadi, semuanya sudah benar. Jadi ketika gabung, manajemen resiko itu apa? Manajemen resiko adalah suatu cara untuk mengontrol bila mana nanti terjadi suatu ancaman atau bahaya yang akan menerpa atau yang akan kita hadapi jika itu terjadi.
Seperti halnya teman-teman ketika teman-teman kuliah itu kan sebenarnya juga ada risiko. Risikonya apa? Risikonya adalah misalkan tidak mengikuti kuliah. Maka risiko pertama apa? Ketika tidak mengikuti kuliah. Risikonya apa, teman-teman? Nilai mungkin, Pak. Oke, sebelum ke nilai, apakah ada risiko lain? Absensi jelek mungkin, Pak. Yang pertama adalah ketika teman-teman itu tidak ikut kuliah, risiko yang pertama adalah absensinya jelek. Kemudian risiko yang kedua, kemungkinan tidak akan menerima mata kuliah. Bila mana itu juga tidak ada rekamannya. Kemudian risiko yang terakhir adalah nilainya akan menjadi C. Jadi itu ada risiko-risikonya. Kemudian apakah dari risiko-risiko itu akan semuanya benar-benar terjadi pada kita? Ya itu enggak. Tapi itu ada kemungkinannya. Karena apa? Kemungkinan ada yang mengatakan tidak, ya karena ini yang namanya risiko itu kan masih bersifat, istilahnya ada gamenya juga, kemudian ada sisi keberuntungan juga. Misalkan ketika kita melihat kemarin ada tsunami atau banjir, itu kan kadang ada beberapa bangunan yang tidak terdampak banjir. Padahal ketika kita menggunakan logika foto secara beneran, harusnya ketika dalam satu kawasan itu banjir, seharusnya semuanya akan terkena dampak dari banjir. Nah, ini berlaku juga untuk resiko-resiko yang lain. Seperti saya contohkan, apakah yang tidak aktif kuliah bisa kemungkinan mendapatkan nilai yang bagus? Nah, itu juga memang ada kemungkinan bisa. Nah, sekarang kaitannya dengan di dunia komputer. Dalam hal ini lebih tepatnya adalah sistem informasi. Nah, resiko-resiko apa yang kemungkinan ketika kita menerapkan sistem informasi itu dalam organisasi kita? Nah, risiko yang pertama ini bisa di-breakdown lebih dalam lagi. Bukan hanya semata dari sistem informasi atau aplikasinya, tetapi dari infrastrukturnya dulu juga bisa. Karena yang namanya sistem informasi atau aplikasi itu kan berjalan di atas sebuah server. Nah, server itu merupakan suatu bagian dari infrastruktur. Server itu bisa bekerja, bisa kita gunakan ketika adanya jaringan. Jaringan itu pun juga akan di-breakdown lagi. Apakah jaringannya itu jaringan internet atau jaringan lokal saja. Sedangkan jaringan lokal pun juga akan banyak jenisnya. Ada yang jaringan lokal benar-benar lokal, ada yang WAN, ada yang LAN, dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen risiko, kita itu harus berwawasan luas. Berwawasan luas ini artinya kita harus memikirkan dari sudut pandang manapun. Misalnya saja, Mbak Ica hanya memikirkan dari sudut pandang infrastruktur. Itu tidak boleh. Jadi harus dipikirkan dari sudut pandang lain. Sudut pandang dari sistem sendiri bagaimana. Sudut pandang dari kita sebagai pengguna bagaimana. Sudut pandang bagi mereka yang awam di dunia komputer itu juga harus dipikirkan. Jadi manajemen risiko ini sangatlah luas. Sehingga di sana itu yang menjadi pokok bagian bukan hanya hardware dan software, tapi dari komponen sistem informasi itu sendiri. Komponen sistem informasi itu apa? Ada yang bisa menjawab?
komponen dari sistem informasi. Itu apa saja? Ada yang mau menjawab? Nggak usah takut salah. Mungkin database, software, sama hardware. Oke, bisa. Ada yang mau menambahkan? Masih ada yang kurang? Saya, Pak, Silakan. hardware, software, dan database, Pak. Oke, masih sama dengan yang disampaikan Mbaknya di awal. Oke, ada lagi? Ada lagi, teman-teman? SDM-nya, Pak. Apa? Kurang dengar. SDM. Oke, SDM. Oke, jadi untuk sistem informasi itu tidak akan terlepas dari yang namanya hardware, kemudian software, kemudian firmware bagi pengguna, kemudian tadi database. Sebenarnya database itu kita buat yang lebih luas lagi, yaitu data. Jadi kalau di dalam sistem informasi untuk yang saat ini, kalau dulu memang ada 3 saja, hardware, software, dan firmware. Tetapi untuk saat ini sudah semakin luas, ditambah dengan data. Karena kita sekarang sudah di eranya tidak akan lepas dari yang namanya data. Nanti untuk itu silahkan dibaca di konferensi. Saya akan share screen. Pendapat teman-teman. Oke. Tadi untuk manajemen risiko kita sudah breakdown artinya satu-satu. Semoga saya juga sudah semakin paham. Apalagi untuk teman-teman yang tadi sudah mengerjakan pretestnya. Oke, jadi untuk manajemen risiko itu ada prosesnya. Dan prosesnya itu tidak terputus. Dari mulai kita mengidentifikasi. Identifikasi ini artinya ketika tadi saya berikan contoh adalah ketika teman-teman itu nggak ikut kuliah, ada resikonya apa? Yang pertama absen, kemudian materi, kemudian nilai. Nah itu perlu kita identifikasi. Begitu juga dengan ya, sistem informasi. Sistem informasi itu tadi kan luas. Tidak hanya berbicara tentang sistem atau aplikasinya, tapi juga ke infrastruktur, pengguna. Pengguna itu juga di-breakdown lagi, pengguna yang awam, pengguna yang mahir. Nah itu semuanya harus diidentifikasi. Kemudian ketika sudah dilakukan identifikasi, dilanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi itu yang bagaimana nanti di slide selanjutnya ada. Kemudian ditentukan metodenya, kemudian diimplementasikan, kemudian dicek hasilnya seperti apa. Nah, ketika sudah diketahui hasilnya seperti apa, kan pasti di sana akan ada informasi mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tentu saja yang buruk itu harus diidentifikasi lagi. Bagaimana caranya supaya dia itu menghasilkan sebuah hasil yang benar-benar maksimal. Nah, identifikasi itu yang bagaimana? Identifikasi itu adalah ada 3 kriterianya, ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah kita mengenali kemungkinan atau kerugian-kerugian dan kerusakan yang mungkin timbul dari ancaman tadi. Ancaman ini dari ancaman risiko tadi. Tadi kita sudah sepakat bahwa sebenarnya risiko itu ada hubungannya dengan ancaman.
Nah, kalau di dunia IT itu kan ada banyak jenis serangan cybercrime. Jadi sebenarnya manajemen risiko ini merupakan mata kuliah yang tidak terlepas dari mata kuliah keamanan informasi yang telah kita pelajari di semester sebelumnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui kemungkinan-kemungkinan atau kerugian atau kerusakan yang nanti mungkin timbul, maka kita harus mengenali dia itu sumbernya dari mana. Misalkan kita berbicara tentang penyerangan yang berupa pelumpuhan dari sebuah server. Server itu bisa lumpuh, bisa down. Itu sumbernya dari mana? Ada yang mau menjawab? Sebuah web, sebuah server itu bisa down, bisa lumpuh, bisa tidak dapat diakses itu ketika ada serangan yang sumbernya dari mana. Dia mau menjawab? Teman-teman? Sumbernya ini ada macam-macam ya. Kalau yang dari saya contohkan tadi, yang untuk pertanyaan ini. Silakan kalau dia mau menjawab. Nggak usah takut ya, ini sambil mengulang di mata kuliah keamanan informasi. Ada yang menjawab? Atau saya tunjuk? Oke, di sini ada Mas Subhan Gufron. Halo Mas Subhan Gufron. Halo Mas Subhan Gufron. Iya, Pak. Apa Mas jawabannya Mas? Satu web itu akan tidak dapat diakses atau dia itu lumpuh atau down ketika bagaimana? Ini untuk menjawab yang nomor 2. Sumbernya dari mana asalnya? Gimana maksudkan Gufron? Atau mungkin yang lain? Mas Angga? Mas Angga gimana? Halo. Pak, bisa diulangi Pak? Sumbernya bisa berasal dari manusia, Pak. Nah, yang di mana Oke, Mas Angga, silakan dilanjutkan. baik, Pak. Sumbernya itu bisa berasal dari manusia, Pak. Nah, yang di mana orang itu mengaksesnya itu dalam jumlah banyak atau melebihi kapasitas sehingga server tersebut bisa terjadi down. Oke, makasih Mas Angga. Jawabannya sudah lumayan tepat. Kenapa saya katakan lumayan tepat? Ya karena emang hampir tepat. Jadi yang disampaikan Mas Angga tadi, ini saya berikan tambahan lagi. Jadi untuk suatu web itu bisa dikatakan down atau terkena sebuah serangan sampai dia itu lumpuh nggak bisa diakses karena banyaknya traffic yang mengunjungi web tersebut. Nah, mengunjungi web tersebut kalau dalam suatu attack, suatu serangan itu bisa dilakukan oleh hanya satu orang saja. Kalau tadi kan Mas Angga kan melibatkan banyak orang, berarti kan dia perlu mengorganisir banyak orang atau mungkin
istilahnya sekarang adalah buzzer. Nah, itu kan sangat ini ya, sangat memakan banyak waktu. Misalkan kita itu sebagai attacker ada pesanan seperti itu kan cost-nya sangat banyak, biayanya sangat besar. Nah, kalau attacker yang dimaksudkan tadi supaya web itu lumpuh adalah kita menyerang suatu web itu dengan yang namanya DOS atau DDoS. Jadi kita membanjiri sebuah web atau sebuah server dengan banyak traffic. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya bot. Bot untuk menyerang server supaya kita bisa melakukan DDoS itu sangat banyak. Nanti silakan teman-teman cari aja. Ini saya berikan salah satu tools nanti ini dari situ pasti akan banyak rekomendasi lainnya, yaitu adalah Loik. Jadi salah satu software atau tools yang bisa digunakan untuk DDoS attack itu adalah Loik. Itu adalah Loik, L-O-I-J. Nanti silakan dicari saja. Itu dari sisi infrastrukturnya. Nah, dari sisi yang lain apakah ada? Dari sisi yang lain bisa saja, yaitu kita melakukan sabotase listrik. Nah, dari situ kan banyak kemungkinan ya teman-teman ya. Jadi ya kalau saya informasikan kembali bahwasanya yang kita pelajari ketika mempelajari manajemen risiko, kita harus berpikiran luas, kita harus berpandangan luas, dan kita harus melihat dari sudut pandang manapun. Ini dari yang saya berikan contoh hanya dari sisi server saja. Dari server itu sudah ada banyak kemungkinan. Pertama tadi DDoS, kemudian yang kedua adalah sabotase listrik, itu kan juga bisa. Kemudian ketika sudah, kita tentukan lagi seberapa sering terjadi dan tingkat keparahannya bagaimana. Kalau sabotase listrik, itu kan sebenarnya dalam suatu ruangan server itu sudah bisa diantisipasi. Diantisipasi ini maksudnya adalah dalam suatu ruangan web server atau database server atau server pada umumnya, dia itu biasanya sudah dilengkapi yang namanya UPS atau genset atau apapun namanya itu yang mana dia digunakan sebagai cadangan listrik sementara. Nah, kalau DDoS itu sebenarnya juga sudah ada toolsnya yang bisa untuk menangkal. Mungkin ini kalau teman-teman masih ingat, kita dulu pernah belajar yang namanya firewall, kemudian IDS, kemudian IPS, dan sebagainya. Ini cuma untuk contoh saja ya, supaya teman-teman memahami apa yang dimaksud di materi awal-awal ini. Nanti di pertemuan keberapa, saya akan memberikan sebuah kasus untuk teman-teman bedah bagaimana manajemen resikonya. Oke, sekarang lanjut yang berikutnya untuk metodenya. Jadi kan di sini ada identifikasi, kemudian dievaluasi, kemudian metodenya. Metodenya ini sebenarnya ada beberapa, bisa dari analisis data history. Karena apa? Karena di semua sistem yang bagus, itu seharusnya ada log historinya. Jadi dari sana kita bisa melakukan analisis datanya. Nah, ini teman-teman yang mungkin nanti bingung dengan deskripsi, ini bisa dilakukan sebagai topik. Jadi topiknya adalah analisis data dari log history. Itu bisa digunakan sebagai ide penelitian atau skripsi. Termasuk juga manajemen risiko itu juga merupakan sebuah topik yang bisa digunakan sebagai ide atau topik skripsi juga. Nah, untuk metodenya selain analisis data, yang berikutnya adalah pengamatan dan survei. Ini yang saya contohkan tadi. Kita harus berwawasan luas,
kita harus melihat dari sudut pandang manapun dan sebagainya. Bisa juga langsung dengan pendapat ahli. Tentu saja kalau kita melibatkan pendapat ahli, di sini kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Jadi istilahnya ketika kita menyewa konsultan, itu kan ada biaya yang lebih besar. Kalau pengamatan ini, biayanya lebih kecil, tetapi waktu yang digunakan untuk mempelajari itu lebih lama. Kalau analisis data histori ini, dia hanya sebagian. Dia tidak utuh. Karena apa? Karena untuk yang analisis data histori ini hanya berdasarkan dari sebuah aplikasi. Sedangkan yang saya paparkan tadi, manajemen risiko itu luas. Tidak hanya sekedar dari aplikasi saja. Nah, kemudian ketika sudah ditentukan metodenya, kita melakukan monitoringnya. Monitoringnya itu seperti apa? Nah, nanti ya akan di topik perkuliah di pertemuan berikutnya ada. Jadi nanti auditnya itu ada banyak jenisnya. Nah, nanti mungkin di sebelum UTS kita akan mempelajari salah satu audit yang digunakan untuk asesmen pribadi atau asesmen sendiri. Itu kita sudah bisa menggunakannya. Nah, itu nanti menggunakan yang namanya indeks CAM. Indeks CAM. Namun nanti dari indeks CAM ini sebenarnya bisa dilanjutkan dengan yang lebih bagus lagi, yang lebih advance dengan menggunakan metode-metode yang lain. Nanti bisa menggunakan penggabungan dari framework yang lain. Ada framework Octave, kemudian framework NIST, dan seterusnya. Itu nanti akan dipelajari setelah UTS. Nah, ini untuk paparan yang pertama. Semoga dari yang saya paparkan sudah semakin sudah jelas apa sih nanti yang akan dipelajari dari mata kuliah ini, kemudian implikasinya bagaimana, kemudian semoga saja juga teman-teman sudah semakin paham, oh saya harus menyiapkan apa ya supaya saya bisa maksimal di mata kuliah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ini masih ada waktu beberapa menit. Masih ada 20 menit. Silakan kalau ada yang mau digunakan untuk diskusi tanya jawab. Silakan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Nggak ada yang bertanya ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ini bocoran untuk mata kuliah. Untuk pertemuan berikutnya, nanti silakan teman-teman bisa mulai mencari dari sekarang. IT trend. IT trend itu maksudnya tren apa di dunia komputer yang saat ini sedang booming. Nah, kemudian setelah mencari IT trend tadi, dicari juga
IT challenge. IT challenge ini artinya dari yang tren-tren tadi di dunia IT tadi, yang merupakan sebuah tantangan atau merupakan sebuah peluang ke depannya itu apa? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari bisnis prosesnya. Bisnis proses ini artinya apa? Artinya ketika tadi ini di kolom chat ada yang menjawab metaverse. Nah, di metaverse itu bisnis prosesnya bagaimana? Nah, ini untuk pertemuan berikutnya supaya lebih efektif nanti belajarnya, supaya di sana nanti juga lebih banyak diskusinya. Silakan dicatat. Yang perlu dicari adalah 3. IT trend, IT challenge, dan bisnis prosesnya. Silakan dicatat ya. Nanti untuk rekaman ini kalau sudah selesai render akan segera saya upload ke e-learning juga seperti biasanya di mata kuliah di semester sebelumnya. Nanti jika saya lupa belum mengupload juga dipersilahkan bagi teman-teman untuk mengingatkan saya. Oke, mungkin itu saja ya. Saya tunggu sampai 8.22 kalau ada yang mau bertanya. Saya beri waktu 2 menit lagi. Silakan bertanya yang mau bertanya, yang mungkin masih ada kegalauan. Sebenarnya ini informasi juga bahwasanya di setiap mata kuliah yang kodenya adalah SI, itu sebenarnya dari mata kuliah tersebut bisa digunakan sebagai topik dan penelitian. Jadi seharusnya teman-teman nanti ketika sudah di semester 6, 7, 8 itu seharusnya sudah tidak perlu lagi. Nah, besok penelitiannya apa ya? Karena dari mata-mata yang telah diikuti sebenarnya banyak peluang di sana yang bisa digunakan sebagai tugas akhir. Oke, 1 menit lagi kalau ada yang mau bertanya. Pak, mau izin tanya Pak, kalau misal kemarin itu kan kalau dari kampus Alma Ata ada yang banyak yang kena itu loh Pak, di WA itu banyak kayak kode OTP itu loh Pak. Itu kan kemungkinan juga dari manajemen resikonya dari Alma itu masih kurang ya Pak. Berarti ada data di email Alma bocor mungkin jadinya ada kayak gitu itu yang kemarin Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain juga banyak yang kena kayak gitu. Iya, benar. Jadi untuk di Alma Ata sendiri memang manajemen resikonya masih kurang. Masih kurang ini ya, ini tidak lepas dari ini. Ketika kita melakukan manajemen risiko itu perlu banyak waktu yang digunakan untuk melakukan investigasinya juga. Kemudian untuk menerapkan keamanan informasi yang benar-benar bagus, itu juga tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Di sana banyak yang terlibat dari unsur SDM, unsur pimpinan, kemudian dari unsur investasi juga, semuanya ada. Jadi memang ya ini dari Amata juga masih berprogres. Ya semoga saja nanti semakin berkembangnya teknologi, kemudian semakin berkembangnya waktu, nanti bisa semakin efektif dan semakin bagus lagi untuk yang ada di Amata. Kemudian untuk informasi juga, untuk yang dialami teman-teman misalkan dapat hal semacam itu, silakan diimplementasikan dari apa yang sudah kita pelajari di keamanan informasi. Bagaimana caranya kita meningkatkan security awareness dari diri kita sendiri dulu. Nah, kalau dari diri kita sendiri sudah, nanti kita bisa mengimplementasikannya ke teman-teman kita yang lain, kemudian ke organisasi kita.
Karena untuk keamanan informasi atau serangan cyber ini memang sangatlah kompleks. Dia tidak melulu hanya masalah teknologi, tapi dia juga sangat erat kaitannya dengan SDM atau orang dari person itu sendiri. Personnya itu sendiri ketika di breakdown masih banyak lagi. Apalagi kalau kita orang Jawa, ketika kita bermain masalah emosi atau psikologi, orang Jawa kan terkenal dengan orang yang banyak pekewahnya. Oh, saya nggak enak kalau nggak ini, akhirnya diberikan. Nah, itu yang diincar dari kebanyakan attacker. Jadi memanfaatkan sisi lemah dari manusia, mempermainkan masalah psikologi. Karena pekewah tadi nggak enak, dia sahabat saya, dia misalkan siapa, seperti itu. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Di dalam penerapan manajemen suatu resiko itu bisa dikatakan berhasil dalam penerapannya itu bagaimana ya, Pak? Oke, untuk manajemen risiko itu nanti ada audit. Jadi bisa dikatakan berhasil atau enggaknya berdasarkan dari auditnya. Kalau auditnya nilainya bagus ya berarti dia sudah memenuhi standar. Memenuhi standar ini bukan berarti dia akan bebas dari yang namanya ancaman. Karena yang namanya ancaman itu pasti akan ada. Sehebat apapun teknologi atau sehebat apapun orang yang ada di belakangnya, pasti di sana ada ancaman-ancaman. Yang namanya ancaman itu semakin berkembang teknologi, semakin berkembangnya SDM juga, otomatis dia juga akan semakin lebih canggih. Jadi ibaratkan kalau kita benar-benar ingin aman, kita pasti akan semakin sempoyongan. Karena keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ambil salah satu contoh aja, ada rumah mewah yang dia benar-benar sudah menerapkan misalkan pagarnya otomatis dan sebagainya. Tapi ternyata ada berita rumah yang seperti itu ternyata juga bisa kemalingan. Atau mungkin yang kemarin sempat tren, ada rumah bagus dikontrakkan. Ternyata yang mengontrak itu bisa mencuri semua barang yang ada di rumah tersebut. Nah di sini kan ini hal seperti halnya dengan keamanan. Keamanan itu sangat banyak ancamannya. Mungkin teman-teman pernah mendengar berita itu ya. Ada rumah bagus dikontrakkan, ternyata setelah beberapa hari atau beberapa bulan, ternyata rumah itu ludes semua isinya. Nanti kalau teman-teman belum mendapatkan berita ini, silahkan cari aja. Itu ada beritanya, sempat viral. Itu bisa juga terjadi di dalam dunia cyber. Karena yang ada di dunia nyata itu juga sama dengan yang ada di dunia cyber. Itu juga dengan sebaliknya. Ada lagi. Lagi atau enggak? Silakan. Untuk masih ada 13 menit. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sepertinya sudah nggak ada yang mau ditanyakan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh WA saya atau boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya.
Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Semoga yang telah kita pelajari hari ini dapat dicerna dan dapat dipahami dengan mudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.